Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu. Berkata Syekh al-musannif, penyusun kitab ini, yakni Syekh Muhammad Qasim al-Ghazi, Kitabul Aqdiyati Wasyahadat, kitab peradilan dan juga syahadat. Yang ini menjelaskan tentang seseorang yang berhak atau tidak menduduki jabatan sebagai qadhi atau penentu hukum dalam bidang muamalah. Kalau di dalam hukum positif ada jinayat, ada muhkamat. Nah, ini maksudnya dalam jinayat nih ya. Kitabul Aqdiyah, kitab tentang peradilan, wasyahadat, dan juga saksi-saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu, dan tidaklah boleh, ayyaliya, bahwasannya seseorang menduduki apa? Al-qadha'a, berkedudukan sebagai qadhi. Qadhi ini kalau di kita mungkin hakim, ya, kesananya hakim agung, hakim agung, atau ada lagi hakim konstitusi. Yang di sini adalah menghukumi, memutuskan perkara-perkara yang bertalian dengan hukum. Maka di sini ada syarat yang tidak boleh dilanggar, yang mana syarat ini ada 15, 15. Oh, banyak banget ya. Mana aja yang syarat-syaratnya? Di sini tadi diawali dengan la yajuzu, maka setiap orang tidak boleh menduduki kedudukan sebagai jabatan hakim illa, ini istisna, kecuali, berarti di antara orang-orang yang terlarang ada yang diperbolehkan untuk menduduki jabatan sebagai qadhi. Dan memang kalau jabatan-jabatan duniawiyah itu harus ada penggantinya. Andaikan satu atau beberapa orang yang mengundurkan diri atau dipecat dari jabatannya, maka secara otomatis wakil atau permusyawarahan yang menggantikan, menangani masalah tersebut segera tergantikan. Berbeda dengan halnya ruhiyah, nuraniyah. Katakanlah kedudukan sebagai wali mursyid. Wali mursyid itu tidak serta-merta seseorang mengajukan proposal, oh ini aja kayaknya pantas nih jadikan sebagai mursyid. Apa pertimbangannya? Ini Gus atau Lora atau Encep gitu ya, putra-putra kiai gitu ya. Tidak bisa ya. Kalau kedudukan ruhaniyah itu ada restu dari mursyid sebelumnya, terlebih-lebih ada khirqah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi majazan min syaikhihi ila syaikhihi, langsung dari mursyid sebelumnya dari mursyid sebelumnya sampai hakikatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya lagi adalah kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah Al-Fath ayat 10, ketika Allah menyatakan innalladzina yubayyi'unaka, ayat yang saya sampaikan bulan lalu ya. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang-orang yang berbaiat kepadamu, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya dia adalah orang yang sedang berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbaiat kepada seorang mursyid, hakikatnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji, bertaslim atau bertalkin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya bertalkin pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesininya bertalkin kepada seorang muqaddam atau khalifah atau wakil talkin, itu sama halnya
hakikatnya adalah bertalqin kepada seorang mursyid. Karena seseorang yang menyatakan taslim atau talqin atau ijazah secara umumnya itu menyerahkan jiwanya kepada mursyid tersebut untuk dibimbing, bukan apa-apa, untuk dibimbing. Dibimbing untuk apa? Dibimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya bertaslim kepada seorang khalifah sama dengan bertaslim kepada seorang mursyid. Bertaslim kepada seorang mursyid sama halnya bertaslim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertaslim kepada Rasulullah sama halnya bertaslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikat, gitu ya. Nah, berbeda antara ruhaniyah dan duniawiyah. Kalau duniawiyah harus segera diganti karena itu manajemen administrasi, sedangkan ruhaniyah itu majazaan min syaikhihi ila syaikhihi, harus ada restu dari guru sebelumnya. Itu perbedaannya. Illa, kecuali manistakmalat, apabila seseorang sudah memenuhi syarat fihi, di dalam jabatan qadhi tersebut. Apa saja syaratnya? Khamsata asyara, ada khamsata asyara khoslatan, ada 15 perkara. Yang 15 perkara ini tidak boleh tidak harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi kandidat seorang qadhi. Andaikan ada satu hal yang tidak terpenuhi, maka secara otomatis dia tidak sah. Yang pertama al-Islam, bahwa calon qadhi itu harus beragama Islam. Bagaimana seseorang bisa menghukumi seorang yang dihukumi dalam suatu wilayah, katakanlah negara Islam, kalau seandainya dia tidak beragama Islam? Maka syarat mutlak seseorang yang mengajukan diri sebagai qadhi itu harus Islam. Wal bulughu, yang kedua baligh. Baligh mencapai usia matang, gitu ya. Mencapai usia matang ini dilihat dari sisi keilmuan, sisi keimanan, sisi attitude, sisi norma masyarakat, sisi norma, segala macam norma. Ada norma masyarakat, ada norma kepribadian, ada norma dan lain sebagainya. Itu harus terpenuhi syarat, bukan hanya mencapai usia ya balik saja. Usia balik kan 12 tahun juga udah usia balik gitu, itu. Tapi tidak memenuhi syarat secara keilmuan. Nah, hanya memenuhi syarat secara balik. Nah, dalam artian tidak boleh seorang anak kecil yang diangkat menjadi seorang qadhi. Sebagaimana raja-raja yang berorientasi pada monarki itu tidak peduli mau kecil mau besar, mau balik mau tidak balik, yang penting asal garis keturunannya jelas, gitu ya. Seperti Tutankhamun ya. Tutankhamun itu jadi raja, jadi Firaun. Firaun itu bukan nama seseorang, tapi nama kedudukannya, Farao atau Firaun. Itu diangkat raja, diangkat Firaun ketika usia 8 tahun. Bagaimana bisa memerintah, gitu ya. Itu hanya simbolis saja, hanya simbolis. Adapun yang menjalankan pemerintahannya ya orang-orang yang mengerti tentang hukum lah, gitu ya. Dan banyak raja-raja yang di belahan dunia lain yang diangkat berdasarkan garis keturunan, tidak berdasarkan syarat-syarat sebagaimana syarat yang ditetapkan oleh Islam. Yang kedua balik. Wal aqlu, yang ketiga berakal. Nah, sudah pasti ya kali ini berakal, karena bukan memimpin orang-orang yang berakal, otomatis dia sendiri harus berakal. Tidak bisa orang yang linglung, orang yang pemabuk, orang yang sering sakit-sakitan yang menghilangkan akal pikirannya, seperti Ayan, apa tuh Ayan tuh ya? Yang kejang, epilepsi ya, epilepsi nggak bisa itu ya, karena berkaitan dengan kehidupan hukum seseorang. Wal hurriyah, dan juga orang yang merdeka, tidak terikat perbudakan.
Ya, kalau sekarang mah insya Allah sudah tidak ada lagi perbudakan ya. Walaupun praktek-praktek perbudakan masih ada secara tersirat ya. Wadzukuratu, dan harus seorang laki-laki. Kenapa? Jabatan qadhi, jabatan raja, jabatan hal-hal yang penting itu selalu mensyaratkan seorang laki-laki. Karena ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Lebih-lebih ya, kalau mungkin jabatan-jabatan yang lain saat ini adalah yang dijabat oleh perempuan, seperti halnya Benazir Bhutto ya di ya minimal penjual lah gitu ya. Nah, kalau seandainya hal-hal duniawi dengan pertimbangan emansipasi wanita, maka wanita mengajukan sebagai pemimpin wilayah. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilanggar. Apa tuh? Dulu Nabi tidak pernah ada seorang perempuan. Kalau Nabi perempuan gimana? Woi, ini Nabinya sedang head, berhenti dulu perangnya. Oh, nggak bisa. Kalau Nabi pasti seorang laki-laki. Karena Al-Quran sendiri menyatakan ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Wal adalah, dan sudah terbukti dia adalah orang yang adil. Adil secara kecakapan, adil secara sikap, adil terhadap diri, adil terhadap lingkungan sekitar, adil terhadap masyarakat sekitarnya. Wa ma'rifatu ahkamil kitabi was sunnati, dan mengetahui hukum-hukum yang terkait Al-Quran dan Sunnah. Di sini menjadi syarat mutlak bahwa seseorang harus paham tentang Al-Quran dan hadis. Di sini tidak disyaratkan ya, belum ya, ada di depannya. Belum disyaratkan bahwa seseorang itu harus mengerti hukum-hukum, karena hukum itu ya produk manusia. Kalau produk manusia di suatu wilayah, suatu tempat pasti berbeda-beda dengan yang lainnya. Tapi kalau Al-Quran dan hadis itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya, seluruh sekalian alam, maka tidak ada perbedaan dalam Al-Quran ketika menghukumi seseorang. Ya. Demikian juga sunnah, walaupun ada sebagian hal-hal yang terkait aghlabiyah suatu daerah berbeda dengan aghlabiyah daerah-daerah yang lain. Tapi itu di generalisir oleh Al-Quran dan hadis bahwa hukum itu untuk kemaslahatan, gitu ya. Seperti halnya di Arab tidak ada nasi, maka di situ berubah hukumnya ketika zakat, karena zakat itu disyaratkan bita'amin kutil balad, dengan makanan penduduk setempat. Dengan ada kaid bahwa makanan bukan berarti harus korma atau bukan berarti harus gandum, maka tidak disyaratkan. Yang disyaratkan adalah bita'amin kutil balad, dengan makanan penduduk setempat. Maka boleh berijtihad ulama-ulama ahli fikih untuk mengganti makanan pokok yang menjadi syarat dikeluarkannya zakat dengan makanan-makanan penduduk setempat. Karena kalau dalam bidang hukum itu ada kaidah tersendiri. Al-hukmu yataghayyaru bitaghayyiril azman wal amkan. Hukum itu bisa berubah sebagaimana perubahan waktu dan tempat. Jadi berbeda waktu dan berbeda tempat itu akan merubah hukum itu sendiri, tapi secara umum hukum itu untuk mengikat supaya orang-orang maslahat dengan adanya hukum. Kalau tiada adanya hukum,
maka yang ada hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang, gitu ya. Siapa yang cepat, dia yang dapat, gitu. Tapi kalau ada hukum, apalagi Quran, menggunakan Quran dan hadis, maka mutlak di situ adalah kemaslahatan kemaslahatan umat, kemaslahatan umum, gitu ya. Wa ma'rifatul ijma, dan mengetahui tentang kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum, bahwa ijma, hukum yang mutlak itu adalah seluruh umat manusia, kaum muslimin ya, ini bicara tentang kaum muslimin saja, seluruh kaum muslimin menerima secara mutlak tentang hukum Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika sudah menginjak pada masalah ijma dan qiyas, maka mayoritas ulama menerima, tapi sebagian kecil tidak menerima. Maka ada beberapa ulama yang ijma dan qiyas itu kan produk manusia, maka manusia tidak bisa. Yang penting Quran dan hadis, Quran hadis, Quran hadis, ada seperti itu ya. Maka sebagian kecil tidak menerima adanya ijma dan qiyas. Ijma itu kesepakatan ulama, jurisprudensia terhadap suatu hukum mutlak atau bersepakat ulama tentang keabsahan suatu hal atau kemudaratan suatu makanan atau minuman atau perkara yang digunakan oleh kaum muslimin wal muslimat. Sedangkan qiyas itu menyamakan suatu hukum dengan hukum tertentu. Contoh, di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan hukum tentang air liur singa. Yang ada adalah kalbun dan khinzir. Kalbun dan khinzir sudah jelas, tapi ada beberapa hewan yang dikiaskan kepada khinzir dan kalbun. Maka di sini kalbun bukannya kalbu, berbeda ya. Kalau menyebutkan kalbu itu adalah, tapi bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia hati itu kalbu, tapi kalau bahasa Arabnya kolbu. Kalau dari bahasa Arab di terjemahannya itu adalah kalbu, itu adalah ya kalbun. Maka kalau menyebutkan kolbu, mendingan nyebutnya kolbu saja, pakai kof gitu ya. Kalau kalbun khawatirnya ketukar. Khawatirnya ada orang Arab mendengar, kok orang Indonesia nyebutnya kalbun sih. Gitu ya. Nah, jurisprudensi ini mengkiaskan suatu hal seperti halnya dulu pernah terjadi ya di zaman Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu terkenal dengan suatu gelar yang orang menyematkan Sayyid Ulama ul Hijaz, pemimpin para ulama tanah Hijaz, Mekah, Madinah, dan seluruh negeri-negeri Arab itu menganggap bahwa Imam Nawawi, Syekh Nawawi adalah ulama yang paling masyhur. Saat itu ulama-ulama belum mengenal bagaimana rupanya Syekh Nawawi, tapi yang begitu terkenalnya beliau dikatakan Syekh Nawawi, waqala Syekh Nawawi, waqala Syekh Nawawi, itu langsung taslim gitu. Ketika ada perdebatan mengenai suatu perkara disebutkan Syekh Nawawi. Seperti halnya ulama-ulama Mesir dulu belum menemukan hukum tentang belut. Belut itu, gimana sih belutnya katanya. Bukan zaman medsos gitu ya. Belut itu, pokoknya belut itu hewan yang panjang, kemudian seperti ular gitu. Kalau seperti ular mah, atau dikiaskan dengan ular, jadi haram. Sementara para ulama sendiri belum pernah melihat kepada belut itu sendiri, karena ya keterbatasan pada zaman itu gitu ya. Di saat bingung-bingung seperti itu, berinisiatiflah ulama Azhar yang saat itu mengundang Syekh Nawawi untuk diskusi tentang belut. Kemudian datanglah Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu mau memutuskan apa tuan, katanya. Ini para ulama itu
Bahsul Masais tentang hewan belut. Apakah tuan-tuan sudah melihat bentuknya belut? Belum, katanya. Lalu Syekh Nawawi dengan tanpa bicara berjalan ke arah jendela. Padahal waktu itu di Mesir kan, merogoh aja, begini aja. Nah ini yang namanya belut itu, katanya. Dari tangannya itu banyak lumpur-lumpur gitu ya. Padahal di saat itu kan Mesir negara Afrika ya, gersang gitu ya. Terbelalak lah, subhanallah, ini bukan orang sembarangan. Nah ternyata belut itu berbeda dengan ular karena tidak bertaring, tidak bersisik. Karena itu dimasukkan sebagai keluarga ikan. Belut itu ikan ya. Kalau yang lebih besarnya apa? Sidat ya, sidat gitu. Maka sidat, belut, lubang, dan bahasa yang lainnya, nah itu dihukumi halal karena dikiaskan kepada ikan yang ikan ada belut laut, ikan belut laut ya sama saja gitu ya. Karena dengan ya, belut itu udah rawa, maka dengan penjelasan dari Syekh Nawawi menjadi hukumnya halal. Yang tadinya abu-abu para ulama menghukumi belut, tapi dengan adanya penjelasan dari Syekh Nawawi, maka hakul yakin para ulama beriktikad bahwa belut itu adalah halal. Wa ma'rifatul ikhtilafi, dan mengetahui tentang perbedaan-perbedaan ikhtilaf para ulama. Wa ma'rifatu turufil ijtihadi, dan mengetahui tentang metode ijtihad, metode istimbatul hukmi minal Qur'an was sunnah, pengambilan teknik-teknik mengambil hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Seperti hadisnya al-ma'u minal ma'i, bagaimana menghukumi air menjadi al-ma'u minal ma'i. Kan orang jadi bingung gitu ya, air itu dari air, lalu bagaimana ini? Ternyata itu hadis itu mengambil hukum tentang air. Jadi meratakannya air ke seluruh tubuh disebabkan karena memancarnya air mani, gitu maksudnya gitu. Al-ma'u minal ma'i. Kalau ma'u pertama adalah air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Kalau minal ma'i, yang kedua itu adalah air mani, walaupun dua-duanya sama suci gitu ya. Suci itu kalau seandainya air mani manusia. Kalau mani selain manusia najis, tetap najis ya, kecuali manusia saja. Wa ma'rifatu turuqil ijtihadi, dan mengetahui metode-metode ijtihad suatu hukum. Wa ma'rifatu tarafi min lisanil arabi, dan mengetahui tentang lisanul arab atau kisi-kisi bahasa Arab. Karena berbeda bahasa, berbeda daerah, maka berbeda tentang pengucapan. Seperti halnya dialek gitu ya. Kalau di Indonesia ratusan bahasa kan ya. Di Arab sendiri juga ada yang disebut dengan, ada bahasa yang baku seperti kitab ini, itu namanya bahasa fushoha, atau kalau bahasa sehari-hari itu namanya bahasa amiyah. Seperti halnya di Arab Saudi menyebutkan fi aina itu bukan fi aina seperti termaktub dalam kitab-kitab bahasa atau kitab-kitab yang lainnya, tapi fen itu di mana. Kemudian kalau di Bahrain ada tambahannya lagi, bidak taruh fen. Kemudian kalau Mesir lain lagi, apa itu, a'in fen gitu ya. Padahal bahasa bakunya adalah fi aina, di mana gitu. Nah itu seorang qadhi itu harus mengetahui tentang lisanul arab, kisi-kisi bahasa Arab. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala, dan mengetahui penafsiran Al-Quran,
khususiyah tentang Al-Quran. Seperti halnya ini ya, saya betapa sampai saat ini sangat kagum dengan penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang surah Al-Fatihah. Kalau tafsir-tafsir yang lainnya seperti Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Marhul Labib dan lain sebagainya, itu mengartikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Secara umum itu mengartikan lafaz ghairil maghdubi. Maghdubi itu adalah mengarahkan kepada Nasrani. Maghdubi karena orang Nasrani selalu mengubah-ubah hukum, sehingga yang tadinya mengesahkan Allah, agama Nasrani itu mengesahkan Allah, tapi oleh rahib-rahibnya, oleh pendeta-pendetanya diubah-ubah sehingga tidak ada satu hukum pun yang asli, tidak ada yang menyatakan tentang keesaan Allah, maka Allah marah di situ. Kemudian waladdallin, dan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang disesatkan itu mayoritas para ulama ahli tafsir mengartikan bahwa bolin itu adalah menunjuknya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi kenapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia merasa superior, merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Salah satu buktinya dengan Palestina, dengan Israel, bahwa Israel tetap aja walaupun dihujat oleh seluruh negara, dia merasa bahwa Israel itu adalah negaranya, bukan orang milik Palestina. Karena orang Palestina itu tuh bangsa kelas apalah gitu. Subhanallah ya. Betapa rendahnya orang di hadapan orang-orang Israel. Nah, maka itu adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mengarahkan kepada Nasrani dan Yahudi. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menyalahkan pihak yang lain. Yang beliau artikan di situ adalah ghairil maghdubi alaihim, bukan pula jalan orang-orang yang engkau benci ya Allah. Kenapa? Siapa orang yang dibenci itu? Ialah beliau menunjuk dirinya sendiri. Yang kita kenapa ghairil maghdubi itu adalah diri sendiri? Karena diri inilah yang suka tidak mematuhi aturan Allah sehingga Allah benci. Jadi tidak merujuk kepada orang lain, yang dia tunjuk adalah dirinya sendiri. Waladdallin, dan yang disesatkan karena setiap saat, setiap waktu membangkang diri kepada Allah Subhanallah gitu ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tulisan-tulisannya, diantaranya Tafsir Al-Jilani yang 5 jilid itu, beliau mengarahkan sesuatu yang buruk kepada dirinya sendiri, walaupun itu para mayoritas ulama mengartikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah menunjuk kepada Nasrani dan Yahudi, tapi dia sendiri merujuk kepada dirinya sendiri gitu ya. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala, dan mengetahui kitab tafsir Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an. Wa yakuna sami'an, dan harus terbukti kandidat qadhi tersebut adalah harus orang yang sempurna pendengarannya. Wa yakuna basiran, dan harus sempurna penglihatannya. Wa yakuna katiban, dan harus terbukti orang itu bisa menulis secara sempurna. Wa yakuna mustayqidhan, dan terbukti orang itu adil terhadap dirinya sendiri. Adil dalam artian kuat mohon maaf ya. Wa yakuna mustayqidhan, terbukti orang itu kuat hafalannya. Bagaimana bisa menghukumi orang-orang kalau hafalannya tidak kuat gitu ya. Nah, ini syarat-syarat tentang seorang qadhi. Kalau seandainya memenuhi syarat tersebut, maka dipersilahkan untuk mengajukan diri atau dicalonkan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, otomatis sudah
tidak boleh untuk mengajukan diri sebagai qadhi. Lanjut. Wa yastahibu, dan kalau yustahabu itu disenangi dalam artian dianjurkan. Wa yustahabu, dan dianjurkan ayajlisa seorang qadhi untuk berdiam diri fi wasatil baladi, di tengah-tengah kota, fi maudhi'i barizin, di suatu tempat barizin linnasi, yang bisa diketahui oleh manusia, oleh masyarakat pada umumnya, wala hajiba, dan tidak ada dinding penghalang lahu terhadap qadhi tersebut, wala yaq'udu, dan tidak boleh duduk lil qadha, untuk menghukumi suatu hukum fil masjidi, di masjid, karena masjid itu bukan tempat untuk menghukumi tapi untuk ibadah. Kalau beribadah insya Allah tidak ada yang tersinggung, tapi kalau menghukumi ada yang menang, ada yang kalah. Nah, yang kalahnya itu loh justru Islam sangat memperhatikan pihak-pihak yang tersakiti, pihak-pihak yang terzolimi. Salah satunya, kalau seandainya seorang hakim menghukumi suatu hukum di masjid, maka tidak boleh, karena itu akan menyakiti hati seseorang. Wa yusawwiya, dan harus mempersamakan bainal khusmaini, antara dua orang yang berseteru, fi salasati mawadi'a, di dalam fi salasati asya, di dalam 3 perkara. Pertama, fil majlisi, di dalam tempat duduknya dua orang yang berseteru, jangan satu mewah, satu lesehan. Nah, itu tidak boleh itu. Wal lafzi, dan sama dalam perkataan maupun intonasi suara. Wal lahzi, dan dalam hal memperhatikan. Wala yajuzu, dan tidak boleh seorang hakim ayyaqbalal hadiyata, untuk menerima hadiah min ahli amalihi, dari keahliannya tentang memperkarakan suatu hukum terhadap dua orang yang berseteru. Wa yajtanibu al-qadha, dan harus dihindari seorang qadhi untuk menghukumi suatu hukum fi asyrati mawadi'a, di dalam 10 perkara. Mana yang 10 perkara itu? Indal ghadabi, ketika sedang marah, maka tidak boleh untuk menghukumi suatu hal. Wal ju'i, dan ketika dalam keadaan lapar. Wal aksi, dan dalam keadaan haus. Wasyiddatis syahwati, dan ketika sedang puncak syahwat. Wal huzni, maupun dalam keadaan sedih yang berlarut-larut. Wal faruhi al mufriti, dan dalam keadaan gembira yang keterlaluan, yang melampaui batas. Wa innal marudi, dan ketika marid, ketika sakit. Wa mudafa'atil akhbathaini, dan tidak boleh seorang hakim menghukumi suatu hukum perkara di dalam menahan dua keadaan. Dua keadaan itu ingin tabawal dan ingin tabaroj, ingin BAK dan ingin BAB. Tidak boleh itu ya, harus dalam keadaan tenang. Wa indan nu'asi, dan ketika dalam keadaan ngantuk. Wa syiddatil hurri, dan ketika dalam keadaan sangat dingin. Wa syiddatil hurri, dan ketika dalam ketakutan. Wal barudi, dan juga dalam keadaan wa syiddatil hurri, dan dalam keadaan sangat panas. Wal barudi, dan dalam keadaan sangat dingin. Wala yas'alul mudda'a, dan tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada mudda'a alaih, yang orang yang didakwa, illa ba'da kamalid dakwa, kecuali kalau sudah selesai dalam memutuskan perkaranya.
Sedikit lagi. Wala yuhallafahu, dan tidak boleh menyelesihi illa ba'da su'alil muda'i, kecuali setelah mengajukan pertanyaan kepada orang yang didakwanya. Wala yulaqanu, dan juga tidak boleh memberikan pengajaran khosman kepada suatu perkara, hujjatan, dengan suatu dalil. Jadi seorang qadhi tidak boleh berat sebelah, walaupun misal gitu ya, salah satu orang yang berperkara mengajukan permasalahannya begini-begini, kemudian dia ingin merujuk suatu dalil tapi lupa-lupa ingat gitu ya, maka sang hakim bisa kan mengajarkan, oh dalilnya ini, iya, itu nggak boleh gitu ya, kecuali kalau seandainya sudah selesai perkaranya. Jadi seorang hakim itu diperlukan keadilan dan kejujuran gitu ya, maka tidak boleh mengajarkan kepada suatu pengajaran kepada salah satu orang yang berseteru. Khosman hujjatan, dengan suatu dalil. Wala yufahimuhu, dan memberikan pemahaman kalaman, baik dengan ucapan. Wala yuta'annatu bisyuhada'i, dan tidak boleh menentukan akan seorang saksi. Wala yuqbalu syahadata, dan tidak menerima saksi illa, kecuali mimman tathabbat, seseorang yang sudah ditentukan adalatuhu, akan keadilannya. Wala yuqbalu syahadatu, dan tidak boleh menerima persaksian udwan ala udwin, suatu sekelompok musuh terhadap musuhnya, karena ya pasti akan berat sebelah lah ya. Yang di situ objektivitas sudah jelas tidak ada, karena yang namanya berseteru, yang keluarganya atau bawahannya atau kelompoknya pasti akan memenangkan kelompoknya, sedangkan kelompok yang lain akan memenangkan kelompoknya pula gitu ya. Jadi tidak boleh. Wala syahadatu, dan tidak menerima persaksian walidi liwalidihi, kesaksian seorang ayah terhadap anaknya. Waladi liwalidihi, dan demikian pula tidak menerima persaksian seorang anak terhadap ayahnya. Wala yuqbalu kitabu qadin, dan tidak boleh menerima catatan atau lembaran atau memo atau surat sakti qadin, seorang qadi, ila qadin akhara, kepada qadi yang lain, fil ahkami, di dalam perkara-perkara hukum, illa, kecuali ba'da syahadati, setelah selesai persaksian syahidaini, dua orang saksi yang sudah ditentukan, kemudian memberikan kesaksiannya, nah itu baru boleh. Yashhadani, yang kedua orang saksi tersebut menyaksikan bima fihi, terhadap surat atau memo atau kitab tersebut dari hakim yang lain. Demikian ya, Islam betapa sangat menjaga tentang keadilan, kejujuran, dan juga keteguhan seorang qadhi, seorang hakim. Bahkan ketika Imam Ahmad bin Hambal dimintai oleh Sultan pada zaman itu untuk menjadi qadhi, tapi qadhi atau perkara hukum yang dibahas sudah ditentukan. Apa itu? Tentang kemakhlukan Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Nah, itu perkaranya. Imam Ahmad akhirnya tidak sang sultan tidak terima karena ingin dimenangkan perkaranya. Ya tidak bisa. Yang namanya ulama berpegang teguh kepada keilmuannya. Berbeda dengan orang politik. Orang politik itu
mungkin ya bisa memanipulasi keilmuan demi kemenangan. Kalau para ulama mau menang mau kalah yang penting keilmuan gitu ya. Sementara Sultan saat itu sangat berambisi ingin memenangkan perkaranya, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Karena tidak diterima oleh Imam Ahmad akhirnya dicambuk, akhirnya dipenjara dan meninggal dalam penjara. Masya Allah gitu ya. Ini beratnya seorang qadhi, itu tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia manusia pada zamannya, tapi lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang menyadari akan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah aku yakin kayaknya tidak ada yang berani untuk menjadi seorang qadhi gitu ya. Tapi karena ya wallahu alam lah, memang jabatan dunia harus diisi. Kalau tidak diisi oleh orang-orang baik, maka orang-orang jahat yang akan mengisinya. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam mengajukan diri sebagai menteri ekonomi, justru mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak ada yang cakap untuk memegang kendali perekonomian bangsa Mesir kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mengajukanlah diri sebagai seorang menteri, akhirnya memang benar-benar membawa Mesir kepada kemaslahatan dan kejayaan sampai akhirnya beliau menjadi raja, gitu ya. Kalau seandainya manfaat dan mudarat, pertimbangannya adalah kalau seandainya manfaat maka ayo jadi, kalau seandainya mudarat jangan, gitu ya. Apalagi kalau seandainya membelakangi ilmu pengetahuan, membelakangi Al-Quran dan hadis. Na'udzubillah, insya Allah seorang qadhi jabatannya penting, jabatannya mulia, tapi dia berjalan di atas seutas tali yang kalau seandainya dia lurus maka surga bagiannya, tapi kalau seandainya melenceng maka mungkin neraka bagiannya, gitu ya. Mudah-mudahan kita semakin meneguhkan hati bahwa insya Allah kita semuanya adalah orang-orang adil. Insya Allah ya, insya Allah. Demikian Bapak hadirin jemaah sekalian ya. Ini belum selesai tapi agak panjang pembahasannya. Nanti al-itqun itu pembebasan dari perbudakan adalah apa namanya? Pasal terakhir dari kitab Fathul Qorib. Demikian yang sempat saya sampaikan, barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Coba. Yang kedua. Kopi atau hakim itu jangan tidak seperti apa, karena meskipun dari kasih judicial review atau permohonan ditolak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan seorang mursyid dengan murabbi itu adalah, kalau murabbi apalagi murabbi ruhina yang merawat ruhaniyah kita, bisa jadi setiap orang menjadi murabbi. Apalagi seorang suami bagi istrinya adalah murabbi, seorang ayah bagi putra-putrinya adalah murabbi, seorang guru bagi murid-muridnya adalah murabbi. Murabbi itu pemimpin yang mengajak dalam komunitasnya menuju keridhaan Allah. Berbeda dengan seorang mursyid. Kalau mursyid itu selain harus ada khirqah dari Allah melalui an syaikhi majanan
min syaihihi itu yang lebih dekatnya lagi adalah harus ada khirqah, kerelaan secara tertulis dari mursyid sebelumnya. Ini penjelasan ini dalam kitab Usulul Aulia, Jami'ul Usulul Aulia. Salah satu acuan tentang mursyid adalah surah Al-Isra ayat 19. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka hakul yakin dia mendapatkan petunjuk. Ini mohon maaf nih, yang terakhir nih agak sedikit riskan, mohon. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajidalahu waliyam mursyida, maka tidak Allah pertemukan dengan seorang mursyid. Kenapa mursyid itu kedudukannya sangat urgent sekali di dalam Islam? Menurut Al-Quran dan Hadis ya, bahwa mursyid itu seseorang yang memberikan bimbingan secara rohani. Arsyada yurshidu irsyada. Setiap orang memerlukan irsyad, petunjuk, dan petunjuk itu tidak bisa sembarangan kecuali dengan seseorang min qalbin taqiyyin naqiyyin, dari seseorang yang taqiyyin, qalbunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, naqiyyin, yang hatinya bersih dari segala sesuatu selain Allah. Nah, ini ya. Jadi mursyid itu tertentu orangnya khusus, murabi itu umum. Ya, kalau secara bahasa mursyid juga umum. Misalkan saya bertanya kepada seorang, Pak, kalau ke Cilengsi arahnya mana? Oh, itu tuh ke sana. Nah, itu juga mursyid. Tapi mursyid secara bahasa saja. Mursyid secara bahasa artinya setiap orang yang memberi petunjuk, menunjukkan. Nah, itu mursyid. Tapi mursyid dalam makna hakiki adalah mursyid seseorang yang memberikan petunjuk ruhaniyah. Sekalipun seseorang itu secara jasadiah sudah meninggal, tapi subhanallah bisa memberikan bimbingan secara rohani. Di dalam surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran dikatakan, kalau Al-Baqarah apa itu? Wala yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali engkau mengatakan orang yang meninggal di sisi Allah itu meninggal yang berjuang di hadapan Allah, meninggal saja. Bal ahya, tetapi mereka tetap hidup. Subhanallah, Allah sendiri yang menyatakan hidup. Apanya yang hidup? Ruhaniyahnya. Kalau jasadnya mah subhanallah ya sudah meninggal lah. Tapi Allah mengatakan wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kalau di dalam surah Ali Imran ayat 164, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya inda rabbihim walakin la tash'urun. Jangan engkau menyangka, kalau tadi mengatakan, tapi yang kedua, jangan engkau menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal begitu saja. Tidak. Bal ahya, Allah sendiri menyangkal bahwa mereka tetap hidup. Inda rabbihim walakin la tash'urun. Tetapi kamu sekalian tidak merasa. Bagaimana supaya bisa merasakan? Tanyakan ke dalam istafti qalbaka walau aftun nas, kata Rasulullah SAW. Tanyakan kepada kolbumu, walaupun orang-orang banyak memberikan fatwa begini begitu. Tetapi kalau hati kita benar-benar meyakini berdasarkan keilmuan bahwa ada seseorang yang meninggal secara basyariah,
Dan Nabi Muhammad juga meninggal, tapi Nabi Muhammad tetap memberikan irsyad kepada umatnya. Subhanallah ya. Nah, itu tentang murabi dan mursyid. Murabi itu umum, kalau mursyid itu khusus. Yang kedua, bagaimana hakim yang adil? Ya, sebagaimana hakim syarat-syarat yang disebutkan barusan. Hakim yang adil, hakim yang bobit, hakim yang istakmalat, yang sempurna secara keilmuan, secara keimanan, secara attitude kemasyarakatan dan lain sebagainya. Minimal ada 15 kalau di dalam kitab takrib. Intinya adalah sesuai dengan apa yang dituturkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu adalah hakim yang adil. Kemudian tadi terakhir apa deh? Hah? Oh udah ya, adil loh. Ya seperti itulah adil yang patokan kita mah Al-Quran dan hadis saja ya. Al-Quran dan hadis. Tadi saya belum menyampaikan ya bahwa hukum itu ada 10. Pertama, ahkam di dalam Islam itu ada 10. Pertama, Al-Quran dan hadis ini seluruh kaum muslimin wal muslimat menerima. Yang kedua, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Mayoritas ulama menerima, tapi sedikit minoritas yang tidak menerima. Kemudian bahwa hukum itu ada bukan hanya 4, tapi ada 10. Nah ini mayoritas kaum muslimin menerima, tapi ulama-ulama ada juga yang tidak menerima. Bahwa yang 6 itu adalah pertama al-istishab, kemudian sya'ru mangqoblana, madhabus sahabi, dan maslahatul mursalah. Kadang mereka meloncat gitu ya, Al-Quran dan hadis diterima, yang lainnya tidak diterima, tapi kalau maslahatul mursalah diterima ya. Kenapa tidak konsisten nanti saya bilang? Maslahatul mursalah itu untuk kemaslahatan umat. Kalau ada kemaslahatan, oh itu barulah diterima katanya. Karena seperti apa? Seperti halnya peraturan lingkungan. Lingkungan kan sebenarnya tidak termaktub di dalam Al-Quran dan hadis, tapi ada kemaslahatan, sisi maslahat bagi umat. Begitu diterima, itu ya. Itu. Kalau kita mah insya Allah diterima, karena memang itu mayoritas para ulama ahlus sunnah wal jamaah menerima itu. Ya.